ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini di pertengahan bulan Jumadal Tsaniyah tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua untuk sama-sama hadir di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini dalam rangka mempelajari sebagian dari ilmu terkait agama Islam yang kita cintai. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, menjadikan apa yang kita lakukan sebagai penambah beratnya timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Semoga dengan sebab itu Allah berkenan memasukkan kita semua ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata saya atas betul. Baik. Nah, alhamdulillah. Taib, salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita yang paling sempurna, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Taib, masyarul muslimin, para hadirin, bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di kesempatan yang singkat ini kita akan sama-sama mempelajari atau membahas sesuatu yang mungkin sering kita dengar, pernah kita pelajari, yaitu sekelumit tentang hisab di hari kiamat. Sebuah pembahasan yang berkaitan dengan akhirat. Dan walaupun mungkin pernah kita dengar, mungkin pernah kita pelajari, tapi pembahasan tentang akhirat itu pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang perlu diulang-ulang agar kita ingat, karena kita itu bisa jadi memang termasuk orang yang beriman, tapi bisa jadi sering lupa, karena akhirat itu tidak kelihatan. Kalau harta insyaallah tiap hari ingat, ya Pak ya. Tapi kalau akhirat kita seringkali lupa, termasuk saya. Maka kita sama-sama perlu saling menasihati tentang akhirat. Kenapa kok penting kita ingat akhirat? Karena masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingat akhirat, insya Allah sesuatu yang berat kita lakukan insya Allah terasa ringan. Ibadah-ibadah yang berat, tapi kalau kita ingat akhirat sehingga kita melakukannya karena ingin akhirat, insya Allah menjadi ringan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah di juz 1, surat Al-Baqarah ayat 45-46, Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu sungguh betul-betul berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kok bisa khusyuk? Kok jadi nggak berat sholatnya? Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka yakin bahwasanya mereka betul-betul akan bertemu dengan pencipta mereka dan mereka betul-betul akan kembali kepadanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholat itu berat. Walaupun harusnya ringan karena cuma sebentar. Ya kan? Tapi kenyataannya berat. Banyak orang mampu muter lapangan 10 kali siang bolong, tapi suruh sholat jamaah walaupun masjidnya cuma berapa meter nggak sampai. Ya kan? Tapi yang berat itu kata Allah akan ringan bagi orang yang khusyuk ketika sholat, karena bisa menikmati, bisa merasa nyaman,
Kenapa demikian? Karena mereka yakin akan bertemu dengan pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya salat apa tidak, ya kan? Sehingga berusaha melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dengan khusyuk karena yakin akan dibangkitkan di hari kiamat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bahwasanya mengingat akhirat itu penting agar sesuatu yang berat kita lakukan, yaitu ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, itu terasa ringan. Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW juga seringkali ketika memerintahkan kita dengan ini dan itu mengaitkan dengan iman kepada hari akhir. Tidak asing bagi kita, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Enggak ganggu tetangga. Itu gampang apa sulit, Pak? Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Karena ganggu itu bentuknya banyak. Mungkin dengan ucapan kita, ribah kita, ya kan? Atau mungkin kalau bangun rumah tanahnya ngambil sedikit dan macam-macam. Bisa jadi kita banyak mengganggu tetangga atau enggak memuliakan tetangga. Tapi Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang ngakunya iman pada Allah, iman pada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan banyak hadis yang lain, seringkali Rasulullah menyebutkan hal ini untuk memotivasi kita berbuat kebaikan, diingatkan tentang hari kiamat. Maka pembahasan tentang hari kiamat itu penting agar kita semangat melaksanakan kebaikan, semangat meninggalkan yang dilarang, dan agar semua itu terasa ringan, tidak terasa sebagai beban, karena kita sendiri yang butuh agar bahagia di akhirat nanti. Dan sebagian pembahasan tentang hari akhir adalah yang kita bahas kali ini, yaitu tentang hisab di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hisab atau perhitungan amal yang baik maupun amalan yang buruk itu, kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, sesungguhnya perkara yang berat. Perkara yang berat, bukan perkara yang ringan yang boleh kita remehkan. Bahkan harus kita ingat-ingat, walaupun kita sering lupa. Saya pun demikian, mungkin sering lupa. Tapi sekali lagi kita sama-sama mengingatkan agar kita mari sama-sama ingat tentang hisab, karena hisab itu perkara yang berat. Di antara dalil yang menunjukkan beratnya hisab, ini dalil-dalil yang sudah sering kita baca, sering kita dengar, dan layak untuk selalu dibaca di sholat-sholat kita. Imam misalnya layak untuk membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat yang pendek di surat Juz Amma yang isinya mengingatkan kita tentang akhirat, agar kita semangat menjalani kehidupan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di akhir surat Al-Zalzalah. Siapa yang tidak hafal? Semua hafal kan? Tapi mungkin kita sering lupa menghayatinya, termasuk saya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan mithqala dzarratin, walaupun hanya sebesar dzarrah, yaitu sebesar semut yang kecil sekali, yang mungkin kita pun lihat kalau tidak ngematke, kalau orang Jawa bilang, kalau nggak sengaja melihat mungkin tidak lihat, kalau nggak digigit nggak merasa ada semut di situ, saking kecilnya, tidak peduli. Tapi kalau ada orang melakukan mithqala dzarratin khairan, melakukan kebaikan walaupun sekecil itu, mungkin diremehkan orang, ternyata kata Allah, ya roh, dia pasti akan melihat balasannya. Jadi sekecil apapun kebaikan, pasti akan Allah balas, Allah hitung, Allah hisab, Allah balas sesuai dengan yang selayaknya. Allah sudah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapapun yang melakukan keburukan walaupun sebesar semut yang kecil tadi, yang kita nggak peduli lewat apa tidak lewat, kita remehkan, ternyata yarah pasti juga akan melihat dampaknya di akhirat nanti. Kalau Allah nggak mengampuni, maka bisa jadi gara-gara yang kecil itu
ternyata diadab. Maka kalau kita merenungkan ini, kalau kita belajar usul fikih, kalau ada nakirah, kalau tidak paham tidak apa-apa ya, kalau paham alhamdulillah, ada kata yang tanwin setelah sebelumnya ada isim syarat man, siapa saja yang melakukan khairan atau syarran, maka ini yufidul umum, menunjukkan umum. Kalau ada seperti ini konteksnya, ada tanwin sebelumnya ada isim syarat, maksudnya umum. Maksudnya apa? Saya ingin menggarisbawahi di sini, Allah mengatakan barang siapa, ini isim syarat, melakukan keburukan apapun, karena umum, walaupun hanya sebesar semut yang kecil tadi, pasti akan melihat akibatnya. Maka pantas tidak kita meremehkan dosa. Berarti ini bukan perarangan. Kalau kita renungkan, berarti beratnya bukan main. Berarti sekecil apapun perbuatan kita, itu pasti dihitung, pasti dicatat, pasti dihisab di akhirat nanti. Bukan wah kecil diabaikan, enggak. Semuanya dihisab, semuanya ada efeknya, walaupun sekecil itu, apalagi yang lebih besar. Dan masalahnya bisa jadi kita itu sering meremehkan sesuatu yang besar sehingga tampak kecil, apalagi yang kecil tambah gak kelihatan. Maka harusnya ayat-ayat yang semisal ini membuat kita betul-betul mawas diri, karena tidak ada perbuatan kita, ucapan kita sekecil apapun yang kemudian tidak ada efeknya. Itu semuanya bisa jadi membuat kita entah bahagia, entah sengsara di akhirat nanti. Coba bayangkan seandainya timbangan kebaikan kita itu ketika ditimbang sama persis antara kebaikan dan keburukan, ternyata tambah satu semut tadi lebih berat keburukannya. Naudzubillah, apa efeknya? Neraka tuh. Bisa jadi gara-gara sekecil semut tadi, kalau pas sama berat dikit masuk neraka. Naudzubillah. Maka jangan remehkan dosa yang sekecil apapun. Jangan cuman kecil. Jangan-jangan malah gara-gara itu harusnya langsung masuk surga, neraka dulu. Naudzubillah. Maka sekali lagi, ayat ini sering kita baca, kita hafal, tapi mungkin kita jarang merenungi. Maka kalau imam baca, hayati. Kita sendiri baca, hayati. Ini bukan perkara ringan. Allah sedang mengancam kita, apapun keburukan itu, walaupun sekecil itu, pasti akan ada perhitungannya. Bukan perkara yang ringan. Baik, dalil yang lain, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan beratnya hisab perhitungan amal di hari akhir nanti. Ini kalau ini mungkin jarang dibaca, tapi tidak apa-apa kita baca. Di surat Qaf ayat 18, Allah mengatakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap kecuali di situ ada dua malaikat yang bertugas mencatatnya. Berarti ucapan kita ini apapun yang keluar itu ada yang nyatat. Tapi saya sendiri juga sering lupa kalau ngomong itu udah ceplos. Lupa kalau di kanan kiri kita ada yang siap nyatat apa yang keluar dari mulut kita. Walaupun ulama beda pendapat di sini. Apakah maksudnya yang dicatat itu betul-betul semua ucapan atau hanya yang ada efeknya baik dan buruk? Sebagian ulama mengatakan begitu. Yang dicatat yang ada kemungkinan dapat pahala atau siksa. Tapi ulama yang lain, sebagian mereka mengatakan bahkan yang tidak ada efek pun dicatat. Misalnya orang sakit merintih, sebagian ulama mengatakan dicatat. Masalahnya seandainya kita mengikuti pendapat yang mengatakan yang dicatat hanya yang ada efeknya, yakin gak ada efeknya. Jangan-jangan pas merintih ada unsur enggak seridho dengan takdir, ya enggak? Jangan-jangan ketika kita melakukan sesuatu, sangkaan kita enggak ada efeknya insyaallah, jangan-jangan malah ada efeknya. Maka ini menunjukkan betapa beratnya hisab, karena semua ucapan kita sekecil apapun itu juga akan ada efeknya, ada dicatat, akan dihitung di hari kiamat nanti. Maka bukan perkara ringan. Oleh karena itulah harusnya, tapi sekali lagi ini juga sulit, saya juga sama merasa sulit, tapi sama-sama kita lakukan.
sama kita usaha. Idealnya orang berucap itu mikir dulu baru ngucap. Tapi kita sering, termasuk saya, sering nyeplos dulu baru sadar ada masalah. Harusnya mikir dulu baru ucap. Kalau yakin itu isinya kebaikan, lakukan. Kalau yakin isinya masalah, tinggalkan. Kalau ragu, sebaik-baik tidak usah, diam saja lebih aman. Rasulullah menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berucap yang baik atau diam. Kalau yakin baik silahkan sampaikan. Kalau yakin buruk jelas tidak boleh. Kalau ragu lebih aman, sudah diam saja. Tapi siapa yang sering berpikir, saya menyadari saya juga belum sebagus itu, tapi kita sama-sama saling menasihati, karena ini perkara yang bukan perkara yang ringan. Bisa jadi gara-gara ucapan kita yang kita anggap ringan, ternyata efeknya besar. Nah, sekali lagi, mari kita belajar untuk mikir dulu sebelum berbicara. Apalagi zaman sekarang, bicara itu bisa tergantikan dengan tulisan di Facebook, di sosmed. Mungkin pas komen nggak mikir, ya kan? Sudah terlanjur ketulis, share, waduh, sudah nggak tahu ke berapa ribu orang ini. Baru nyesal, aduh, berat nariknya, mau gimana nariknya? Apalagi kalau isinya sudah mencaci orang, menyebut orang, itu taubatnya lebih sulit. Gimana minta maafnya? Nah, maka ayat ini menunjukkan pentingnya hati-hati dalam berbicara, karena semuanya juga ada perhitungannya. Walaupun tadi saya sampaikan sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang ditulis hanya yang ada efek pahala atau siksa. Tapi jangan-jangan kita menyangka insya Allah tidak ada efeknya, ternyata ada efeknya. Maka paling aman tadi saya sampaikan, kita pikir dulu. Kalau yakin itu baik silahkan ucapan. Kalau ragu atau kalau yakin nggak baik jelas ditinggalkan. Kalau ragu lebih aman kita diam saja. Tapi diam itu lebih sulit daripada ngomong, ya kan? Nah, kita itu diberi dua telinga, satu mulut. Di antara hikmahnya biar lebih banyak dengar daripada bicara. Tapi kita sering lebih banyak bicara daripada dengarnya. Nah, baik. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil lain yang menunjukkan beratnya hisab di hari akhir, ini sering kita baca, baik imam ataupun kita sholat sendiri, sering kita baca di surat At-Takatsur, surat pendek, insyaallah semua kita hafal. Di ayat yang terakhir Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pasti betul-betul di hari kiamat nanti akan ditanya tentang semua kenikmatan. Karena an-na'im di sini ada al-nya. Kalau belajar bahasa Arab ada al-istighraqiyah, al yang menunjukkan semua. Berarti Allah menyampaikan kalian pasti di hari kiamat akan betul-betul ditanya tentang semua kenikmatan yang Allah berikan. Padahal nikmat kita berapa? Allah mengatakan, wa in tuhsu nikmatallah wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitungnya, dan itu semuanya ditanya. Subhanallah. Maka apapun nikmat yang Allah berikan itu bukan sesuatu yang gratis. Ya gratis dalam arti nggak bayar, iya. Tapi bukan berarti kemudian terserah monggo buat apa. Tidak seperti itu. Nikmat Allah terlalu banyak. Nikmat hari ini pun kita tidak akan bisa ngitung sejak kita lahir, sejak kita tadi bangun sampai sekarang tidak akan bisa kita hitung, apalagi sejak kita lahir dulu. Dan semuanya akan ada perhitungannya. Semuanya akan diminta. Nih saya minum berapa teguk tadi, ini ditanyakan. Nikmat ini sudah syukur belum? Jangan lupa, ya kan? Kalau ini kan jelas halal, alhamdulillah, karena dikasih. Tapi syukurnya sudah belum? Apalagi yang dapatnya nggak jelas dari mana, itu lebih banyak lagi pertanyaannya. Nggak cuma sekedar syukur belum, dapatnya dari mana. Maka sekali lagi bukan perkara ringan.
saya nakut-nakuti, tapi bukan berarti bikin putus asa. Justru biar kita semakin sadar kita tidak boleh semaunya sendiri. Allah memberikan nikmat agar kita semakin taat, bukan semaunya sendiri. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil lain yang menunjukkan hisab itu bukan perkara ringan adalah sabda Rasulullah SAW. Ini hadis yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan beliau menilai sebagai hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini juga insya Allah sudah sering kita dengar, tapi tidak apa-apa kita baca kembali agar kita ingat. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Dua kaki seorang hamba itu tidak akan bisa bergeser, berpindah dari tempatnya dari kiamat nanti sampai dia ditanya. Jadi seolah-olah menghunjam, gak bisa kemana-mana, karena harus mempertanggungjawabkan urusannya sampai dia ditanya tentang apa? An umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Kita sudah berapa tahun, Pak? Kayaknya saya termasuk yang sudah tua, sudah puluhan tahun hidup, akan ditanya untuk apa umurnya habis. Maka bukan perkara ringan. Umur itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita, akan ditanya untuk apanya. Apakah lebih banyak kita lakukan untuk yang baik, yang buruk, atau yang mubah? Kalau mubah masih mending, tapi kan kurang pahala, gimana? Tapi bagaimana kalau ternyata untuk dosa? Na'udzubillah. Maka tentunya ini perkara yang berat. Beliau mengatakan wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Nah, kita semua saking nuntut ilmu, termasuk saya. Ini yang berbicara itu lebih berat bisa jadi. Karena bukan berarti saya lebih berilmu ya, karena pas diduga saja banyak ilmunya sehingga diundang. Kalau ketahuan ilmunya sedikit mungkin nggak diundang ya, Pak. Nah, orang menuntut ilmu itu juga bukan, memang menuntut ilmu itu nikmat, kita dapat kebahagiaan insya Allah, tapi kita juga dituntut untuk mengamalkan, bukan hanya cari ilmu tambah wawasan lalu diabaikan. Maka akan ditanya juga ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan akan ditanya juga tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana atau pada masalah apa dia membelanjakannya. Kalau umur gak ditanya dari mana, karena dikasih, ya kan? Ilmu juga gak ditanya, tapi harta dari mana yang ditanya, untuk apanya ditanya. Karena orang seringkali dapat hartanya di jalan yang tidak boleh. Maka ini menuntut berarti kita harus cari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya juga dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah, dan tentang badannya untuk apa dia rusakkan. Maksudnya kan kita pakai sampai rusak, sampai penglihatannya udah mulai kabur, tangannya dulu kuat sekarang loyo, dan seterusnya. Untuk apa digunakan? Kok sampai habis begitu tenaganya? Jangan-jangan habis untuk yang tidak-tidak. Maka seorang hamba akan ditanya tentang hal ini, tidak bisa gerak dari tempatnya sampai lolos dari pertanyaan tersebut. Maka sekali lagi, ini permasalahan yang berat, bukan permasalahan yang ringan. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu akan ditanya. Dan diantaranya nikmat umur, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat badan yang sehat. Itu harus bagian. Nikmat itu lebih banyak. Semuanya akan ditanya tentang nikmat tersebut. Terkhusus harta dari mana, dan juga untuk apa, dan juga syukur atau tidak. Dan syukur yang betul-betul syukur mencakup 3 hal. Yang pertama, kita akui dengan hati bahwasanya itu betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, lisan kita mengucapkan
alhamdulillah, mengakui dengan lisan kita itu betul-betul nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini lebih sulit, yaitu menggunakannya sesuai dengan yang Allah inginkan, tidak melanggar aturannya. Nah, ini yang lebih sulit. Makanya kita akan ditanya tentang hal itu, dan selayaknya kita hati-hati dalam kehidupan ini, jangan semaunya sendiri. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dalil-dalil tadi menunjukkan hisab itu bukan perkara ringan, karena semuanya akan ditanya, baik ucapan maupun perbuatan sekecil apapun, bahkan sebesar dzarrah tadi, sebesar semut kecil yang mungkin nggak kita perhatikan, itu juga akan ditanya, akan ada dampaknya di akhirat nanti, kecuali Allah mengampuni orang tersebut. Tapi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil tadi menunjukkan bahwasanya hisab betul-betul perkara yang berat yang harus kita khawatirkan, sehingga kita tidak boleh sembarangan ketika di dunia. Tapi walaupun demikian, tidak semua hisab itu Allah jadikan berat. Ada yang Allah beri karunia, Allah ringankan. Ada yang Allah beri keadilannya sehingga tetap jadi berat. Maka tidak semua orang, walaupun pada asalnya hisab itu berat, tidak semuanya berat. Ada yang Allah mudahkan, tapi ada yang Allah berikan keadilan sehingga hisabnya tetap berat. Maka kita akan membaca bentuk-bentuk hisab agar kita punya harapan, punya rasa takut. Agar ketika kita tahu hisab itu berat, tapi di saat yang sama kita tidak putus asa, malah ngelukur, wah sulit, mending mati saja. Makanya kalau mati bahagia, belum tentu juga kan. Maka perlu kita tahu hisab itu macam-macam, ada yang mudah, ada yang sulit. Agar kita punya harapan, semoga hisab kita dimudahkan, tapi di saat yang sama kita khawatir, jangan-jangan masuk yang sulit. Sehingga di hati kita ada khauf, ada roja, ada rasa takut, ada rasa harap, ada cemas, ada harapan, sehingga kita tidak putus asa, tapi juga tidak terpedaya. Karena kalau hanya mengandalkan harapan lalu merasa pede, seolah-olah pasti ringan hisabnya. Kalau hanya ingat yang berat, bisa jadi ngelokro, wah sulit sekali nanti, malah jadi putus asa. Maka seorang mukmin harusnya menggabungkan dua tadi, harap dan cemas. Maka kita akan membaca bentuk-bentuk hisab di hari kiamat agar kita tahu ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan yang paling utama ada yang tidak dihisab. Jadi ada orang-orang yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Rasulullah menyebutkan atau disampaikan hadis tersebut bahwasanya di kalangan umat Rasulullah SAW ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Di saat orang lain mengalami hisab yang sangat berat, ternyata ada yang tidak dihisab sama sekali. Jangankan diadab, beratnya hisab pun tidak merasakan. Mungkin nggak kita masuk? Bisa jadi. Nah, jangan, wah tidak mungkin. Harus kita punya harapan, berusaha semaksimal mungkin agar bisa menjadi itu. Apa gunanya harapan ini? Bisa jadi Allah kabulkan, alhamdulillah, ya enggak? Kalau ternyata tidak sampai, kalau tidak sampai akan jatuh kemana? Jatuh ke bawahnya dikit, ya enggak? Mudah-mudahan masuk yang diringankan. Adapun kalau wah nggak mungkin, malah milih yang kedua. Kalau gagal masuk mana? Yang berat jadinya. Ya betul enggak? Misalnya ada orang mau ujian ketika sekolah, wah sulit cari nilai 10, udah saya nilai 8 saja tidak apa-apa. Ternyata gagal, dapatnya berapa? 6 atau 5, nggak lulus. Tapi kalau dari awal saya pengen 100, usaha 100, gagal 100 dapat berapa? 9 atau 8. Ya enggak? Maka penting kita punya cita-cita tinggi. Kita berusaha menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga bisa dengan izin Allah. Karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Sayang. Jangan putus asa dengan harapan tersebut. Kalau toh seandainya nggak berhasil, insya Allah masih ada bawahnya dikit yang diringankan hisabnya. Jangan menganggap sulit atau tidak mungkin sehingga malah milih yang kedua. Kalau gagal bahaya, bisa jadi yang di bawahnya.
Dan syarat untuk menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, itu orangnya murni betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik sedikit pun, baik besar maupun kecil. Berat. Bahkan maksiat pun mungkin hampir-hampir tidak. Kalau ia langsung tobat sehingga langsung diampuni, sehingga tidak punya dosa. Mungkin enggak? Mungkin, insya Allah dengan izin Allah. Yang penting kita berusaha dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya butuh ilmu, karena agar kita bisa bertauhid tidak syirik perlu ilmu. Tidak perlu. Kalau tidak punya ilmunya, jangan-jangan syirik karena tidak tahu. Nah, maka harus belajar lebih lanjut tentang apa tauhid, apa kesyirikan. Yang kedua, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah hisab yang ringan. Allah mengatakan, berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang akan diberi kitab dengan atau catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi ada orang-orang yang Allah mudahkan hisabnya, maka kita berharap dapat ini, tapi jangan langsung pengen yang ini, Pak. Saya lagi lebih baik ingin yang lebih tinggi tadi. Semoga sampai. Kalau ternyata qadarullah tidak sampai, mudah-mudahan masuk ke sini. Kalau ngandelin ini ternyata nggak sampai, nah, jangan-jangan malah bawahnya. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis dari ibunda kita, ibunda kaum mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil hisabil yasir, tentang hisab yang mudah. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal hisabul yasir, apa itu hisab yang mudah? Maka Rasulullah menyampaikan, ar-rajulu tu'radu alaihi dunubuhu. Hisab yang mudah adalah seseorang, dia itu dipaparkan, ditampakkan kepadanya dosa-dosanya. Summa yutajawazu lahu anha, kemudian dilewati begitu saja, dimaafkan. Subhanallah. Dia bukan orang yang tidak berdosa, dia punya dosa, mungkin banyak, tapi Allah sekedar menampakkan ini dosanya, lalu dilewati, sudah dimaafkan. Subhanallah. Betapa kita ingin seperti itu, karena kita pasti ngaku banyak dosa. Maka kita berharap Allah menjadikan ini minimalnya termasuk yang minimalnya. Syukur-syukur lebih dari itu termasuk yang pertama. Rasulullah melanjutkan, innahu man nuqishal hisab halak. Sesungguhnya orang kalau didebat ketika hisab pasti akan binasa. Adapun tadi orang yang hisabnya mudah, nggak didebat, Allah nggak mendebat dia, Allah hanya memaparkan dosanya, diminta ngaku, sudah dilewati, dimaafkan. Subhanallah. Ini hisab yang mudah. Lebih detailnya dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, hadis yang disampaikan oleh atau diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadau alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti yudnil mu'mina, akan mendekatkan seorang mukmin kepadanya, lalu kemudian menutupinya. Fayaqul, dan Allah, jadi hisabnya enggak dibuka di hadapan orang banyak. Allah dekatkan orang mukmin tadi lalu ditutupi, sehingga enggak ada orang yang tahu kecuali Allah dan hamba tadi. Subhanallah, caranya saja sudah beda. Tidak Allah bongkar aibnya, tidak Allah tanya di hadapan orang yang banyak ketika itu, tapi Allah dekatkan dia, Allah tanya sendiri, hanya Allah dan dia.
Maka kemudian Allah berkata pada hamba tadi, ata'rifu dzamba kada, tahukah kamu dosa yang ini? Ditanya, tahukah kamu dosa yang ini? Dipaparkan dosanya, diperlihatkan dosanya, diminta ngaku. Hamba tadi ngaku, iya. Ata'rifu dzamba kada, tahukah kamu dosa yang ini? Ditanya lagi, iya. Terus ditanya dosanya banyak, ditanya satu-satu, diminta ngaku. Dan hamba itu ngaku, tidak ngeyel, tidak mencari alasan, tapi ngaku betul, ya Allah, ini dosa kul, bahasa kita seperti itu. Fayaqul na'am ay Rabb, hamba tadi mengatakan, betul wahai pencipta saya, betul, saya betul-betul telah berbuat dosa tadi, ngaku, bukan mencari alasan. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, sampai ketika hamba tadi mengakui dosa-dosanya, setiap ditanya ngaku, ditanya ngaku. Malu ndak? Malu ndak? Seandainya yang tanya bukan Allah, yang tanya teman kita sendiri, teman kita lihat dia dosa, mas, antum kemarin dosa berbuat ini di sana ya, malu ndak? Padahal banyak ditanya, ketahuan semua oleh teman kita, malu ndak? Ini yang tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ngasih kita hidup, yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita mata, ngasih kita telinga, ngasih kita mulut, membongkar semua dosa kita, tapi ternyata subhanallah Allah tutupi, hanya di antara Allah dan dia, nggak dibongkar di hadapan publik. Allah tanya sesuatu, tahu nggak dosa yang ini? Iya. Terus sampai ngaku semuanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan hamba tadi sudah tentunya mengira, menyangka pasti akan binasa. Dosanya banyaknya bukan main. Ternyata Allah Ta'ala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya, wahai hambaku, dulu ketika di dunia aku tutupi dosa-dosamu untukmu. Ketika di dunia nggak ketahuan orang, Allah yang nutupi, Allah nggak bongkar. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan hari ini kata Allah, aku ampuni untukmu semuanya. Subhanallah. Inilah al-hisab al-yasir. Hanya Allah paparkan, Allah minta ngaku, sudah ngaku, sudah, aku maafkan. Jadi Allah ingin menampakkan karunia-Nya kepada orang mukmin ini. Di dunia dulu saya nggak bongkar, sekarang saya ampuni. Subhanallah. Maka ini juga sekaligus menunjukkan pentingnya jangan membongkar dosa sendiri. Kalau sudah terlanjur berdosa, sudah tutup rapat-rapat, mohon ampun, taubat. Jangan malah bangga cerita sama orang. Semoga tertutupnya aib tadi, dosa tadi, menjadi sebab Allah ngampuni di akhirat. Pun demikian termasuk menunjukkan pentingnya tidak membongkar aib sesama kita. Karena Rasulullah menyampaikan sebagian hadis, man satara musliman satarullah fid dunya wal akhirah. Orang siapa saja yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Maka semoga itu menjadi sebab yang seperti ini. Maka kita berharap minimalnya termasuk yang seperti ini. Fayu'ta kita bahasanatihi, maka orang tadi kemudian diberikan kitab catatan kebaikannya, masuk surga tanpa adab. Subhanallah. Karena dosanya walaupun banyak, Allah ampuni semuanya. Termasuk walaupun nggak kita baca kali ini, hanya isyarat saja. Insya Allah pernah dengar ada seorang hamba yang Allah datangkan hari kiamat nanti, lalu ditampakkan 99 catatan yang panjang yang sejauh mata memandang, tertulis sana keburukan semuanya. Seorang hamba sudah, subhanallah, mau gimana lagi? Mengira pasti akan binasa, tapi Allah kemudian menyampaikan, didatangkan sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Hamba tadi, apa gunanya kalau bahasa kita? Ya Allah, apa gunanya kartu yang kecil ini? Tapi Allah mengatakan, innaka la tudlam, kamu gak akan dizalimi. Lalu ditimbang, ternyata kartunya yang ada tulisan la ilaha illallah ini lebih berat daripada semua keburukannya. Allah ampuni semuanya, masuk surga tanpa adab. Tapi apakah kita pasti masuk situ? Siapa yang jamin? Maka jangan meremehkan dosa, tapi sebisa mungkin jauhi. Kalau ternyata jatuh, segera mohon ampun. Karena juga kita tidak tahu apakah ucapan kita la ilaha illallah seberat orang tadi apa tidak. Karena pernah kita sampaikan di ceramah yang lain,
Sebagaimana kita di dunia ini masing-masing kita mungkin punya kartu ATM, kartunya sama isinya beda. Ada yang habis nggak sampai akhir bulan sudah habis, ada yang sampai diblokir katanya karena sudah berbulan-bulan nggak diisi. Ada yang sudah belum mau gajian lagi nangis, bukan nangisnya habis, katanya nangis kok belum habis gajian lagi katanya, saking bahagianya, saking banyaknya uangnya. Jadi beda-beda. Maka walaupun kita sama-sama punya la ilaha illallah, siapa yang jamin kita termasuk yang berat? Maka sekali lagi jangan ngandalin ini motivasi, semoga kita bisa masuk ke sana, tapi jangan gara-gara itu meremehkan dosa. Maka ini adalah hisab yang mudah, Allah paparkan dosanya lalu Allah ampuni. Tambah sedikit, masyarakat muslimin, terakhir adalah hisab yang berat. Yang tadi Rasulullah sampaikan, innahu man nuqishal hisab halak. Sesungguhnya siapa saja yang didebat maka binasa. Di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini terakhir, Rasulullah menyampaikan man nuqishal hisab udhiba. Barang siapa yang didebat ketika hisab maka binasa. Silahkan yang terakhir, silahkan baca atau ingat-ingat hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Dia diingatkan tentang nikmatnya orang yang jihad, orang yang nuntut ilmu dan mengajarkannya, orang yang dermawan. Diingatkan nikmatnya, ditanya untuk apa? Ngaku untuk ini, ya karenamu merasa ikhlas. Didebat oleh Allah, kadzabta, engkau dusta. Masuk neraka pertama kali, naudzubillah. Masih lagi, hisab aslinya berat, tapi ada yang Allah ringankan, bahkan ada yang masuk surga tanpa hisab. Maka khauf dan roja, kita berharap masuk itu, takut masuk yang ini. Maka jangan sepelekan dosa. Taib, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.